Di antara gemerlap cahaya bintang-bintang, terdapat sebuah negeri yang menjadi saksi sejarah panjang bangsa-bangsa di dunia. Dengan kekayaan yang melimpah, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sekaligus menjadi magnet yang menarik perhatian para pelaut dan penjajah dari seluruh penjuru dunia sejak abad ke-16. Melalui film dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana Maluku melewati sejarah yang panjang. Dan apa kabar rempah Maluku yang pernah menjadi kebanggaan bangsa ini? Kita semua tahu betapa pentingnya rempah-rempah bagi perdagangan dunia pada masa lalu. Banyak ekspedisi yang dilakukan untuk mencari sumber rempah terbaik di dunia yang pada akhirnya membawa seluruh pedagang Eropa memasuki wilayah Maluku. Maluku pada masa lalu merupakan pusat produksi rempah-rempah utama, menjadi jalur perdagangan strategis di dunia, menghubungkan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Dalam segi ekonomi, sosial, dan budaya, perdagangan rempah-rempah di Maluku membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi transportasi, serta pembangunan infrastruktur. Perdagangan rempah-rempah juga telah memperkenalkan kekayaan alam Maluku kepada dunia dan membangun konektivitas dengan negara-negara lain. Kami sempat berdiskusi untuk menentukan kemana kita akan pergi untuk mencari rempah yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Setelah beberapa jam kita berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk memulai perjalanan sejarah Maluku dengan mengunjungi Museum Siwa V yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Museum ini didirikan pada tanggal 8 November 1973 dan diresmikan pada tanggal 26 Maret 1977. Adapun yang tak kalah penting, benda bersejarah yang menjadi saksi bisu peresmian Museum Siwa V adalah tempat sirih. Benda ini dipakai pada saat upacara peralihan dan peresmian Museum Siwa V pada tanggal 26 Maret 1977. Tepat di sebelahnya terdapat patung kesuburan. Patung berbentuk wanita hamil sedang duduk bersila yang melambangkan kesuburan. Bisa teman-teman lihat sendiri, di dalam Museum Siwa V terdapat peninggalan-peninggalan yang menjadikan saksi sejarah Maluku. Contohnya dari peralatan dapur yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri saya. Dan ada juga pakaian khas dari suku Alifuru dari Buria, Serap. Kain Cidako yang terbuat dari serat daun sagu hutan yang dipakai oleh suku Alifuru dari Buria, Serap. Wah, seru sekali ya. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Teman-teman semuanya yang ingin mencari tahu tentang sejarah Maluku, sangat disarankan untuk datang ke Museum Siwa V. Museum Siwa V ini juga menyediakan jasa pemandu bagi siapa saja yang ingin dijelaskan seluruh isi museum secara rinci. Nah, setelah puas, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Saleman, Seram bagian utara, Provinsi Maluku, untuk menikmati pemandangan alam dan wisata budaya yang ada di sana. Setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 8 jam, akhirnya kami tiba di Desa Saleman, Seram bagian utara. Kami akan tinggal untuk beberapa malam di rumah Bapak Endes, salah satu tokoh adat di Desa Saleman. Rasa lelah seketika hilang.
karena kedatangan kami disambut dengan hangat di sini. Keesokan harinya, kami diajak naik perahu milik warga setempat. Meski panas, terik siang hari tidak menyurutkan niat kami untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata favorit sekaligus menyusuri jejak rempah yang ada. Oke, kita udah sampai di Keramba Cinta dan kali ini kita mau coba foto-foto di sini. Oke guys. Ini kan Keramba Cinta, tempat di mana cinta yang kita budidayakan di sini. Kalau tinggal di sini itu terpengaruh. Ya kita tinggal di tempat di mana cinta dibudidayakan, jadi pikirannya itu positif saja gitu. Tapi di sini satu-satunya tempat di bumi di mana cinta bisa diselami. Kalau nggak menyelam terus. Karena jarang itu orang punya pengalaman berenang sama ikan. Lebih banyak mereka punya pengalaman itu pacaran sama buaya. Tuh. Apa ya? Kita sudah sampai di air Belanda dan di sini airnya terkenal sangat dingin, beda dengan air-air pada pantai yang lainnya. Oke Pak, boleh. Air ini sampai dijadikan nama air Belanda. Itu karena dulu waktu Belanda jajah Indonesia, Belanda itu senang mandi dari ini. Kemudian orang tua kami terus namakan air ini jadi air Belanda. Sembari beristirahat di air Belanda, tiba-tiba pandanganku tertuju pada buah pala yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Rupanya banyak sekali pohon pala dan cengkeh di sini ya. Malam harinya, kami melihat Ibu Endes sedang menyortir biji pala kering. Proses inilah yang akan menentukan harga jual dari biji pala kering tersebut. Nah, ada tari-tarian kahwa itu ada. Itu dalam rangka apa kira-kira kalau acaranya jadi diselenggarakan? Kalau kahwa itu di sini biasa kayak orang tua-tua di sini mau dikasih makan tuh. Dikasih makan orang tua-tua yang di sini berarti itu bikin adat. Bikin adat itu siangnya bikin adat, malam begini langsung mulai menarik kahwa. Mungkin pemanfaatan rempah-rempah dalam hal ini pala, cengkeh, dan kayu manis atau sebagainya jarang sekali kita temui. Namun di beberapa tempat pala digunakan sebagai campuran daripada sambal atau bumbu rujak. Ya, ini salah satunya di Natsepa. Bagaimanapun juga, masih ada harapan untuk mempertahankan dan mengembalikan kejayaan rempah Maluku. Salah satunya adalah langkah seorang pemuda bernama Ipul, yang memadukan rempah-rempah asli Maluku ke dalam kopi yang ia jual. Karibu Coffee merupakan salah satu kedai dengan konsep outdoor yang terletak di Kota Ambon, tepatnya di Dermaga Speedwood, Kota Jawa Ambon. Sejauh ini Karibu Coffee memproduksi beberapa komoditi lokal Maluku yang diantaranya kopi dan rempah-rempah lainnya. Ada pala, ada cengkeh, kayu manis. Jadi alasan saya untuk memilih kopi rempah sebagai produk dari Karibu Coffee adalah karena sejauh ini kita punya potensi alam yang begitu melimpah ruah, namun kita minim dalam pengembangan. Kita terkenal dengan daerah penghasil rempah-rempah. Belakangan ini kopi sudah menjadi tradisi, kopi sudah menjadi budaya di kalangan semua kalangan.
Nah, dalam hal ini kita melihat itu menjadi peluang pengembangan bisnis dalam memajukan perekonomian khususnya di daerah Maluku. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Karibo Coffee berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya event-event nasional seperti Festival Kopi Rempah yang tahun lalu bertepatan digelar di Kota Bogor. Nah, di situ Karibo Coffee dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk mewakili komoditi yang berasal dari Maluku, yaitu kopi rempah. Terus di bulan Januari kemarin, tepat di tahun 2023, Karibo Coffee juga mewakili Maluku untuk Sarasehan Petani Milenial se-Indonesia yang bertepatan di Kota Makassar. Kalau bicara kopi secara umum, kopi semua pada umumnya sama. Nah, yang membedakan di sini adalah rempah. Kalau pengalaman saya waktu event di Bogor, ada dari seluruh Indonesia, ternyata semua daerah itu punya keunikan. Ada yang punya kopi rempahnya itu dari Pinang, terus ada yang kopi rempahnya itu dari Kapulaga. Nah, yang membedakan Maluku dengan provinsi yang lain adalah kita punya kopi rempah, yaitu pala, cengkeh, dan kayu manis. Itu yang menjadi salah satu daya tarik, sehingga saya menjadi percaya diri untuk kita fokus dan konsisten mempertahankan produk yang kita punya, yaitu kopi rempah Maluku. Kehangatan kopi menghantarkan kita pada kebersamaan yang erat, dan rempah mengingatkan kita untuk terus beradaptasi, merawat kearifan lokal yang kian tergerus zaman. Peran generasi penerus sangat penting dalam melestarikan budaya, adat istiadat, sampai kekayaan rempah secara berkelanjutan sebagai bagian penting dari identitas lokal Maluku. Rempah-rempah bukan hanya sekedar rempah dapur, tapi juga menjadi warisan budaya yang harus dijaga dan dihargai. Keberadaannya sebagai sumber daya ekonomi dan budaya harus tetap dikelola secara berkelanjutan dan dijadikan sebagai kebanggaan masyarakat Maluku. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keberlangsungan kekayaan rempah Maluku sebagai warisan untuk generasi selanjutnya.